video singkat dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Video ini saya akan fokus pada proses lahirnya Pancasila, yaitu yang ada di dalamnya BPUPKI, Piagam Jakarta, dan juga PPKI. Proses lahirnya Pancasila, BPUPKI. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, posisi Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan pembentukan suatu badan yang bertugas untuk meneliti hal-hal yang dibentuk bagi kemerdekaan Indonesia. Badan ini cukup dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau yang disebut biasanya dengan BPUPKI. Tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah mempersiapkan dasar dan rancangan bagi kemerdekaan Indonesia. Dari proses inilah gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka yang kelak dikenal sebagai Pancasila mulai dirumuskan. BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI ini membahas dasar negara Indonesia merdeka. Sidang ini menghasilkan 3 pandangan utama dari tokoh-tokoh besar, yaitu dari Muhammad Yamin, dari Profesor Dr. Supomo, dan juga dari Insinyur Soekarno. Hasil dari musyawarah BPUPKI, kemudian lahirlah Pancasila. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 kemudian dianggap sebagai konsep lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. BPUPKI mengadakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Pada sidang kedua, BPUPKI membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, dan juga wilayah Indonesia merdeka. Dalam sidang ini dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali dasar negara berdasarkan usulan-usulan sebelumnya. Anggota dari Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Ahmad Subagio, Kiai Abdul Kahar Muzakir, Kiai Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Abi Kusno Cokro Sujoso, dan Muhammad Yamin. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang berisi mukadimah atau pembukaan undang-undang dan rumusan dasar negara sebagai berikut. 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan ini disebut Gentleman Agreement karena merupakan hasil kompromi antara golongan nasionalis dan juga Islam. Piagam Jakarta menjadi cikal bakal Pancasila yang kemudian diadopsi dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pembentukan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya pada tanggal 7 Agustus 1945, pihak Jepang membentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakil ketuanya Dr. Andos Muhammad Hatta, dan jumlah anggotanya sebanyak 21 orang. PPKI bertugas untuk mengesahkan dasar negara, menyusun dan mengesahkan undang-undang, menetapkan presiden dan wakil presiden, dan membentuk pemerintahan pertama Republik Indonesia. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang tersebut diambil beberapa keputusan penting: mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan dasar negara Pancasila, dan menetapkan Insinyur Soekarno dan juga Dr. Andos Muhammad Hatta sebagai presiden dan juga wakil presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat
atau yang dikenal dengan KNIP sebagai Badan Legislatif Sementara. Makna dan arti penting proses lahirnya Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang merupakan hasil musyawarah dan juga kompromi nasional antara berbagai golongan. Pancasila bukanlah hasil pikiran satu orang, melainkan hasil perjuangan kolektif bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila lahir dari jiwa, budaya, dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Pancasila kemudian ditetapkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia yang termuat dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan tentang proses lahirnya Pancasila. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.